Tim relawan mengevakuasi seekor ular piton dengan panjang 5 meter dari rumah warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Proses evakuasi sempat terkendala lantaran ular masuk ke bawah lantai yang berlubang. Tim relawan BPK Putra Pahandut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah mengevakuasi ular piton yang bersembunyi di bawah kandang ternak warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Untuk dapat mengevakuasi ular, relawan terpaksa menggali lantai menggunakan alat seadanya. Setengah jam kemudian, ular piton yang memiliki panjang 5 meter berhasil ditangkap. Menurut pemilik ternak, dalam 1 bulan terakhir sudah lebih dari 10 ekor ayamnya dimangsa ular tersebut. Usai diamankan, ular piton kemudian diserahkan ke BKSDA Kalimantan Tengah sebelum dilepaskan kembali ke habitatnya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Saka, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko bertemu untuk pertama kalinya setelah sempat berseberangan di kisruh Partai Demokrat. AHY dan Muldoko mengaku fokus pada kerja di kabinet dan melupakan peristiwa yang telah lewat. Muldoko dan AHY bersalaman saat bertemu di Istana Negara Jakarta dalam rapat kabinet paripurna. Ini adalah pertemuan perdana keduanya pasca AHY dilantik menjadi Menteri ATR BPN dan bergabung dalam kabinet Presiden Jokowi. AHY dan Muldoko mengaku tidak ada kecanggungan karena fokus pada pekerjaan di kabinet. Kalau hubungan biasa aja. Bisa aja saya undang ke kantor. Interaksinya seperti apa? Ada yang apa yang salah biasa-biasa. Tapi ini kan pertemuan agak pertama, Pak. Agak kaku nggak, Pak? Tadi kaku nggak kan dilihat? Agak sih, Pak. Agak. Nggak ngobrol panjang gitu, Pak. Kita berbicara efektivitas pemerintahan. nggak ada kecanggungan tersendiri? Nggak ada. Nanti kalau ada rapat di KSB kita undang kan begitu. Oh, ya siap saja. Saya ingin menjadi bagian utuh dari pemerintahan ini. Saya tidak ingin membesar-besarkan apa yang sudah lewat, karena kalau itu berarti kita nggak maju-maju dong. Yang jelas itu semua sudah kita lewatin, sebuah bagian dari perjalanan politik, dari perjalanan Partai Demokrat juga. Saya anggap itu sebagai sebuah hal yang berharga untuk kita jadikan sebagai lessons learned. Hubungan AHY dan Muldoko diketahui menjadi sorotan publik setelah AHY bergabung di kabinet sebab Muldoko sempat mengkudeta AHY lewat Kongres Luar Biasa Partai Demokrat. Dari Jakarta, Abdul Aziz dan Dia Striawan, iNews melaporkan. Seorang caleg wanita di Kabupaten Sampang mengamuk saat penghitungan suara di tingkat kecamatan. Wanita tersebut merasa dicurangi karena suaranya nol, bahkan di tempatnya dan keluarganya mencoblos. Video amatir merekam aksi caleg wanita di Kabupaten Sampang yang melakukan aksi protes keras saat penghitungan suara di tingkat kecamatan di Gedung Bulog, Banyuates, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Caleg bernama Ayu Ratna Amelia dari Dapil 3 tersebut mengamuk lantaran suara C1-nya tidak ada suara sama sekali alias kosong, bahkan di beberapa TPS yang sudah diyakini mempunyai suara. Salah satunya di TPS tempat Ayu dan keluarga yang mencoblos seluruh suaranya nol. Ayu yang mengetahui videonya viral di media sosial mengaku secara sadar menyebarkan fakta agar masyarakat mengetahui kecurangan pemilu yang menimpa dirinya. Jadi waktu itu nggak boleh masuk, katanya yang masuk itu harus berdasarkan mandat. Sedangkan Ayu kan caleg, jadi biasanya kan di mana-mana caleg itu kan punya hak. Kenapa harus pakai mandat kalau calegnya sendiri pengen menyaksikan, begitu loh Mas. Jadi memang kayaknya itu sudah diatur untuk Ayu itu tidak boleh masuk ke dalam situ. Oke lah, di desa lain punyanya Ayu hilang, Ayu tidak masalah. Tapi yang Ayu permasalahkan itu karena memang Ayu itu melakukan pencoblosan di TPS Ayu sendiri, TPS 6, dan ternyata dan keluarga ini, keluarga inti. Kan tidak mungkin kalau keluarganya Ayu sampai mencoblos orang lain gitu. Sementara itu Ketua PPK Kecamatan Banyuates tak menampik adanya aksi protes tersebut. Dan kita sanding data dulu antara pengawas TPS, dalam hal ini yang hadir ke sini kan Panwascam. Kita sanding data, kemudian kalau memang masih dirasa kurang pas ya kita sarankan untuk melapor ke Panwascam yang berkaitan dengan pelanggaran pemilunya, seperti itu.
Hingga kini, pihak PPK masih melakukan pengecekan dan pencocokan data. Apabila tindakan PPK masih kurang puas, pihak calon bisa melapor ke Panwascam terkait pelanggaran pemilu atau bisa melapor ke Panwaslu Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Faktor Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, audisi ajang pencarian bakat Miss Indonesia 2024 kembali digelar untuk mencari bakat-bakat wanita Indonesia terbaik. Audisi kali ini digelar di kota Surabaya, Jawa Timur yang diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai kota di Indonesia. Surabaya menjadi kota ketiga digelarnya audisi Miss Indonesia 2024. Puluhan peserta nampak antusias mengikuti serangkaian tes dalam ajang paling bergengsi di Indonesia ini. Para peserta audisi tidak hanya berasal dari kota Surabaya, namun juga diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Saya ingin menyuarakan suara wanita Indonesia, bahwasannya wanita juga memiliki power dan bisa mensumbangsikan prestasi untuk negeri ini. Memang kita audisi jalan di kota-kota besar, tapi tidak kemungkinan untuk peserta-peserta di sekitar Surabaya seperti Blitar, kemudian ada Lombok, Sidoarjo dan lain-lain. Antusiasme para peserta audisi juga terlihat pada hari kedua audisi yang digelar di Hotel Oakwood, Surabaya ini. Para peserta menjalani seleksi penilaian dengan berbagai kriteria. Memberikan pemahaman bagi banyak orang mengenai Papua, dan juga saya memotivasi agar saya yakin dan percaya untuk membanggakan kedua orang tua saya dan juga membanggakan banyak orang Papua yang ada di luar sana. Intinya kita terus mencari para peserta yang memang mempunyai penilaian yang sangat baik dari sisi pengetahuan, dari sisi attitude-nya gitu kan, semuanya sangat baik. Setelah Surabaya, audisi Miss Indonesia 2024 selanjutnya dilaksanakan di kota Yogyakarta. Proses audisi ini diharapkan mampu menghadirkan bakat-bakat wanita terbaik Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, turun dari ketinggian air terjun maupun bukit dengan menggunakan tali sepertinya sudah biasa. Tapi kali ini ada yang berbeda yang dilakoni Albert Sultan dan Vina Philip. Kedua host ini akan rappling dari Jembatan Emas di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Yo Traders, sekarang kita udah berada di Jembatan Emas, tepatnya di Bangka. Betul banget. Dan di sini keadaannya tuh sangat-sangat luar biasa banget karena di kanan kiri kita itu pemandangannya laut lepas. Lu lihat dong view-nya, men. Lu lihat dong. Yoi. Keren banget. Dan di sini lu tahu ini tuh pertama kali jembatan yang dibikin kayak di luar negeri tuh London Bridge. Bisa buka tutup, men. Jadi kalau buka kapal lewat, tutup lagi mobil lewat. Keren nggak tuh? Pergerakannya padat banget, Yoi. makanya dibuatlah jembatan seperti ini. Oke. Tapi lu lihat di atas itu, udah rame orang nungguin ngapain di situ. Kita juga bakalan naik ke atas. Lu tebak aja tuh kita bakal ngapain. Jadi ikutin kita terus hanya di Travel Addict tanpa batas. Berhubung kita akan rappling dari puncak tertingginya Jembatan Emas, gue dan Albert harus menyusuri anak tangga yang jumlahnya ratusan di Tradikers. Aduh. Oke, sekarang kita udah ada Di atas, di puncak dari Jembatan Emas. Dan kita bakal ngasih tahu lo, kita bakalan main rappling. Just information nih Tradikers, ketinggian Jembatan Emas yang jadi spot rappling kita kali ini sekitar 25 meter atau kira-kira setara setinggi gedung 10 lantai. Gua harus bisa Tradikers! Travel Addict tanpa batas! Saya Rama ya. 1, 2, 3, turun. Oke? Ya Allah, Tradikers tadi sempat stuck. Travel Addict
tentunya. Mari kita lihat, kayak gimana dia? Sekeren gue nggak? Tetap di Travel Edict tanpa batas. Travel Edict tanpa batas. Oke Tradingers, Vina tadi udah mulus mendarat di bawah. Sekarang giliran gue nih. Travel Edict tanpa batas. So, we did it! Yes! Kita berhasil! Buat nanglukin jembatan emas tinggi 25 meter, kita rappelling dari atas ke bawah. Jadi, tetap ikutin kita terus Di Travel Edict tanpa